YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, hello smart student, how are you today? Apa kabar? I'm fine. Oke, good. Ya, it is raining today. Hujan ya? It is raining today. Sedang hujan hari ini. Our last material. Pelajaran apa? Pelajaran kita yang kemarin ya. Oke, before we start our lesson today, as usual, let's pray together by reciting Surah Al-Fatihah together. Al-Fatihah, start Al-Fatihah, mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, alhamdulillah. Kita sudah buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. You are always in good condition and healthy situation. Guys, sudah berapa orang ini yang kumpul? Oke, 7 ya. Ada 7 orang. Ada Juwita, ada Egi, ada Salia, ada Muhammad Alfat Fatir, Rahmat Sahreja. Oke, semuanya dalam keadaan sehat semua ya nak ya? Oke, ya, Juwita, Juwita tadi saya sudah isiin paket datanya karena kemarin kamu bisa jawab. Baik, saya tadi isi untuk Juwita sama Zikri kelas 9A sama Sahril Ramadan. Saya isiin paket tadi paket data ya. Oke, ntar kalau ada lagi yang bisa jawab, saya akan kasih paket lagi minggu depan, ya. Okay, are you ready with our material today? Sudah siap dengan pelajaran kita hari ini? Okay, are you ready with your stationery, your book, your pencil? Ya, mungkin nggak sempat nulis ya. Kalian bisa screenshot nanti materi yang saya sampaikan. Okay? Okay, guys? Okay, selamat datang Siti Haliza. Okay. Yeah, are you ready? Ready. Okay, good. Okay, our material today is past continuous tense, masih berhubungan dengan yang pelajaran yang kemarin ya. Kalau kemarin kita mempelajari present continuous tense, now we are going to learn about past continuous tense ya. Tapi before that, ini dipakai nih ya, pakai nih ya, mana? Okay, Furqan, Fadila, welcome. Okay, before we learn our material today, our new material today, sebelum kita belajar pelajaran yang baru hari ini, coba kita lihat dulu yang kemarin ya. Kita review dulu yang kemarin, yang present continuous tense. Masih ingat dong rumusnya ya? Subject, plus is MR, verb ing. Ya, it is raining. Sekarang sedang hujan, berarti it is raining. Karena it, maka to be-nya adalah is. Rain-nya tambahkan ing. Jadi it is raining. Oke, kemarin saya lihat masih banyak yang salah ya. Coba kita lihat di situ ada soal yang kemarin yang tentang present continuous tense. Kalian bisa rubah menjadi positif, negatif, dan pertanyaan. Ada beberapa yang benar, tapi masih banyak yang salah. Oke, Krishna and Ardi decorate. Oke, verbnya di situ decorate the room for the party. Krishna dan Ardi mendekor
ruangan untuk pesta. Ya. Coba siapa bisa jawab untuk yang kali apa? Yang bentuk positifnya menjadi apa? Krishna and Ardi 2 orang ya. 2 orang berarti harus pakai are to be-nya. Oke. Oke. Ya, Krishna dan Ardi dia lebih dari 1 orang, more than one person. So to be-nya adalah are. Decorate, kata kerjanya, verbnya berarti harus tambahkan ing. Jadi Krishna and Ardi are decorating the room for the party. Ya, Krishna and Ardi are decorating the room for the party. Krishna dan Ardi sedang mendekor ruangnya untuk pesta. Ya, itu positifnya, bentuk positif, positive form dari kalimat yang tadi. Ya, kemarin masih ada yang pakai sudah pakai Krishna dan Ardi, pakai pula they gitu ya. Kalau mau diganti they saja, Krishna dan Ardinya nggak usah. Tapi kalau pakai Krishna dan Ardi jangan pakai they lagi, nggak boleh double seperti itu ya. Oke, lanjut yang bentuk negatifnya. Ya, berarti kalau tadi Krishna and Ardi are decorating, maka bentuk negatifnya adalah tinggal ditambahkan not setelah to be-nya, setelah are-nya ditambahkan not ya. Berarti Krishna and Ardi are not decorating the room for the party. Krishna dan Ardi tidak sedang mendekor ruangannya untuk pesta. Ya, jadi kalau negatif gampang banget. Pokoknya continuous itu paling mudah sebenarnya ya. Hanya to be is MR untuk present, tambah verbnya tambahkan ing. Ya, jadi Krishna and Ardi are not atau aren't kalau mau disingkat ya. Aren't decorating the room for the party. Oke. Nah, next setelah itu bentuk interrogative formnya. Bentuk pertanyaan bagaimana? Gampang sudah. Yang tadinya letaknya di kedua, di pertama, putar aja ya. Jadi yang tadinya Krishna and Ardi are dibalik, jadi are Krishna and Ardi. Boleh nggak mau diganti Krishna and Ardi menjadi they? Boleh ya. Tapi jangan pakai lagi Krishna dan Ardinya. Jadi jawabannya adalah are they decorating the room for the party? Apakah mereka sedang mendekor ruangan untuk pesta? Ya, itu. Jadi itu jawabannya ya, Nak ya. Tolong kalian perbaiki lagi di catatan kalian, di buku kalian ya. Jadi yang pertama adalah Krishna and Ardi are decorating the room for the party. Yang negatifnya Krishna and Ardi are not decorating the room for the party. And the interrogative form, are Krishna and Ardi decorating the room for the party? Atau are they decorating the room for the party? Oke, kalau jawabannya adalah yes they are. Kalau no they are not, or no they aren't. Oke, ya itu review kita tentang pelajaran kita yang minggu lalu. Oke, now we are going to our material today. We will learn the function of past continuous tense, the form of past continuous tense, and the examples, contoh-contoh ya. Oke. Okay. There are 3 functions of past continuous tense. Jadi ada 3 fungsi dari past continuous tense. Ya, oke. Kalau present kemarin adalah kata kerja yang digunakan suatu kejadian sedang berlangsung pada saat ini, gitu ya. Sekarang ini, gitu ya. Itu yang kemarin ya, yang saat ini, yang present. Tapi kalau yang sekarang kita pelajari adalah past continuous tense. Artinya past itu udah lewat, ya, sudah
sudah berlalu. Misalkan tadi pagi gitu ya. Tadi pagi saya sedang mencuci baju. Ya, kita tidak menggunakan is atau am atau are ya, tapi kita gunakan adalah was dan were ya. Bentuk lampau dari to be is am are adalah was dan were ya. Oke, jadi yang pertama adalah to state an action that action was happening at the particular time in the past. Jadi untuk menyatakan suatu tindakan sedang terjadi pada saat tertentu di waktu lampau. Ya, misalkan kemarin kalian belajar apa nih jam segini? Belajar IPA misalkan ya. Berarti kita bilang bahwa we were studying. Nah, kenapa were? Sudah lewat gitu loh, sudah berlalu kemarin gitu ya. Oke, jadi kita katakan we say we were studying science yesterday. Ya, yesterday afternoon atau misalkan at 1 p.m. gitu ya, jam 1 siang kemarin gitu ya. Jadi kita menggunakan were, tidak are ya. Kalau are itu untuk yang present sekarang. Nah, kalau sekarang nih kalian sedang belajar bahasa Inggris. We are studying English now. Ya, we are. Pakai apa tuh saya? Are ya. We are studying English sekarang. Tapi kalau kalian ingin menyampaikan kemarin saya belajar jam segini ini, jam 1 ini kemarin kita sedang belajar IPA. Apa yang kita katakan? We were, not we are ya. We were studying science. Yes, yesterday afternoon. Kemarin kita sedang belajar IPA. Gitu ya. Siang-siang seperti ini gitu loh, ya. Jadi itu adalah fungsi yang pertama gitu ya. Jadi untuk menyatakan bahwa kegiatan sedang berlangsung pada saat tertentu di waktu yang telah lewat, di waktu yang lalu gitu ya. Misalkan pagi tadi gitu. Pagi tadi kamu sarapannya pakai apa? Pakai telur misalkan, pakai nasi goreng gitu ya. Oh, I was gitu ya, not I am, tapi I was gitu. I was having breakfast. Have pakai ing, jangan lupa. I was having breakfast apa? With fried rice gitu ya. And sunny side ate up gitu ya. Pakai telur mata sapi gitu ya. Tadi pagi ya, this morning I was having breakfast with fried rice. Tadi pagi saya sedang sarapan dengan nasi goreng. Tadi pagi jam berapa? Jam 7 gitu ya. Oh, saya tadi pagi jam 7 sedang sarapan nasi goreng. Tidak menggunakan I am, tapi pakai apa? I was ya. Oke, di sini kita lihat contohnya, coba perhatikan di situ ya. Ada anak laki-laki sedang bermain layangan. Saya bilang, oh dia jam berapa main layangannya? What was he doing at 4 p.m. yesterday? Apa yang dia lakukan jam 4 sore kemarin? Jam 4 sore kemarin ngapain dia? Oh, he was flying a kite at 4 p.m. Oh, dia sedang bermain layangan jam 4 sore. Pakainya was, tidak is. Gitu ya. Kenapa? Sudah lewat. Oke, sampai sini paham tidak? Is it clear enough? Cukup jelas tidak? Oke, jadi kalau sudah lewat, yang kalian gunakan to be-nya adalah was dan were. Was dan were. Ya. Tapi kalau present, kalau sekarang kita sedang berlangsung saat ini, pakainya is, am atau are, tergantung subjeknya apa. Oke, kita yang kedua. Kita lihat yang kedua. What were they doing this morning? Apa yang sedang mereka lakukan pagi ini? Oh, they were swimming this morning. Oh, pagi tadi mereka sedang berenang, ya. Pakai apa di situ? Pakai are atau pakai were? Were. Pakai were, ya. To-be-nya were. Kenapa pakai were? Kenapa pakai were? Lebih dari satu. Oke, lebih dari satu benar. Yang pertama, terus kemudian kenapa pakai were? Kenapa tidak are? Kenapa? Karena sudah
Karena sudah lewat ya. Oke, good. Next ya. Oke. Coba lihat di situ ya. Kalian bisa screenshot, boleh di screenshot sayang ya. Ini rumusnya ya, dari past continuous tense. Ya, sama lah seperti kemarin, cuman bedanya hanya di to be-nya saja ya. Jadi positive form-nya subject plus was atau were tambah plus verb ing tambah objek komplement. Positif, gampang. Negatif ya, tinggal tambahkan not setelah was atau were. Kalian bisa screenshot-nya ya. Interrogatif dipindahin ke depan ya. Jadi yang tadinya posisinya kedua jadi pertama, yang tadinya subjek pertama jadi bentuk jadi ke kedua gitu ya. Oke, was, were tambah subjek plus verb ing. Oke, kesananya tinggal kalau kata kerja pakai objek ya pakai, kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat was untuk siapa saja sih gitu ya. Was itu, to be was itu untuk subjek siapa saja. Oke, was untuk I was, she was, he was, it was, Mr. Aris sendiri laki-laki, Mr. Rexi, Mem Tati, Kak Anissa sendiri, Juwita sendiri pakainya was ya. Apa lagi tadi itu namanya, lupa deh tuh ya. Oke. Kemudian ada my mother, kalau sendiri pakainya was. Susan pakainya sendiri, kalau sendiri pakainya was. Jadi yang sendiri menggunakan was to be-nya. Kemudian kalau yang were bagaimana? Ya, kalau yang were untuk you, kamu, we, kita, they, mereka, atau lebih dari satu, atau untuk yang more than one person, lebih dari satu orang. Contoh misalkan Fanny and Tina, atau banyak the students, pakai s di situ saya tulis ya. Kenapa pakai s? Karena banyak pakai menggunakan were. Oke, sampai sini any question? Ada pertanyaan tidak untuk yang rumus-rumusnya ini? Sampai sini mengerti nak? Halo? Ya. Siap ya? Oke, boleh yang ini di screenshot boleh. Di screenshot boleh, ini penting banget. Ya, jadi kalau pas seperti ini, was, were. Ya, was untuk siapa, were untuk siapa. Ya, subjeknya siapa saja. Kalian bisa lihat di situ. Oke? Oke, good. Now I give you an example here. Let's observe. Coba kita perhatikan di sini ya. Baru situ lihat. My father dalam kurung read itu verbnya newspaper around 7 a.m. this morning. Ayah saya membaca koran sekitar jam 7 pagi. Ya, pagi ini. Nah, bagaimana kalian merubah itu menjadi kalimat past continuous tense dalam bentuk positif? Oke, welcome to Firza. Selamat datang to Firza, Sahril ya. Silakan bergabung. Oke, my father read-nya karena kata kerjanya tambahkan apa? Tambahkan ing. Kemudian to be-nya apa? Apa to be-nya di situ, nak? Halo? Was. Oke, my father to be-nya was. Kenapa was? Kenapa was? Karena sendiri. Ya, sendiri to be-nya pakai was. Ya, my father was reading. Yang tadinya read karena dia continuous pakai ing. My father was reading newspaper around 7 a.m. this morning. Positif. Negatif gampang, tinggal tambahkan not. My father was not. Boleh kalian abbreviation ya, disingkat, boleh pakai wasn't. Ya, my father wasn't reading newspaper at 7 a.m. this morning. Ya, oke. Terus kemudian gampang ya, negatif tinggal tambahkan was-nya, tambahkan not, was not, gitu ya. Tetap kata kerja tambahkan in, was reading. Pertanyaan seperti yang saya sampaikan, di depan was-nya, subjeknya setelah was. Yang tadinya pertama jadi kedua. Jadi was my father reading a newspaper at 7 a.m. this morning? Ya, apakah ayah saya sedang membaca koran sekitar jam 7 pagi tadi? Ya, kalau yes berarti he was.
No, he was not or wasn't. Ya. Paling gampang kalau yes no itu tinggal lihat depannya apa. Kalau was ya was, kalau were, kalau do ya do, does dan sebagainya. Oke, sampai sini paham? Is it clear? Paham. Coba yang nomor yang kedua, coba dilihat di situ. The children clean the floor yesterday afternoon. Children, anak-anak. Anak-anak berarti satu atau lebih dari satu? Oke, kalau lebih dari satu, to be-nya apa? Was atau were? Apa? Was atau were? Were. Apa? Were ya? Were. Oke, to be-nya adalah were. Coba sampai bisa jawab untuk yang positifnya. Bagaimana ngomongnya? Ya. Oke, raise your hand. Apa yang ngomong? Mana yang ngomong? Oh, Juwita ya. Wajahnya sayang, wajahnya kasih lihat coba. Wajahnya, Ibu pengen lihat wajahnya nak. Coba lihat wajahnya. Mana? Juwita, halo Juwita. Mbak, apa wajahnya? Juwita. Ayo, kameranya di on dong sayang, biar Ibu lihat. Ayo Juwita, halo. Oke, ayo ya, silakan menjawab Juwita yang positifnya. Ayo, the children. Halo. Juwita. Ayo nak. Halo. Siapa yang mau jawab tadi? Who can answer? Coba, ayo, the children clean the floor yesterday afternoon. Positifnya bagaimana? The children Ya. cleaning the floor yesterday afternoon. Oke, ada yang kurang tidak? Cleaningnya sudah betul? The children Hah? cleaning the floor yesterday afternoon. Oke, good. Ya, awesome, keren. Ya, the children were cleaning the floor yesterday morning. Ya, anak-anak sedang membersihkan lantai kemarin sore. Ya, were. Kenapa were? Karena children banyak, more than one person. Oke, sekarang siapa yang bisa yang negative form? Negative form. Can make a sentence in negative form. Coba, siapa yang bisa? Oke, Saril. Ayo, silakan dibuat kalimatnya. Oke, good. The children were not Oke. cleaning the Okay. floor yesterday. Oke, nice answer. Oke, good. Ya, pakai apa? Kalau negatif pakai not ya. The children were not cleaning the floor yesterday. Weren't boleh atau were not boleh. Ya. Oke, good. Sahril and Juwita. Oke, last answer. Yang interrogative form, bentuk negatif, bentuk pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Who wanna try to answer? Who wanna try to make sentence interrogative form in interrogative form? Ya, siapa yang bisa membuat ya, kalimat dalam bentuk pertanyaan? Ayo, siapa selain Juwita dan Sahril? Sayang. Halo. Mana lagi yang lain? Siapa namanya yang ini? Dennis ya, siapa? Ibu lupa deh. Pakai kaos. Ya, kamu sayang, siapa namanya nak? Oke, Zikri, sorry. Zikri. Ayo ke Zikri. Ayo, yang interrogatifnya bagaimana? Almifiana. Ayo, Almifiana juga bagus nih. Bisa? Oke, Zikri silakan. Come on. Hah? Yang mananya? Yang interrogatif, yang bentuk pertanyaannya bagaimana? Tadi kan positifnya the children were cleaning the floor yesterday afternoon. Were cleaning. Nah, sekarang interrogatifnya bagaimana, sayang? Dibalik aja, bagaimana jadinya? Ayo Zikri. Dibalik yang tadinya kedua bentuk posisinya, sekarang yang pertama jadi kedua. Ayo, bagaimana? Children clean the floor yesterday afternoon. Gimana?
Oke, masih kurang tepat. Bukan salah, masih kurang tepat. Siapa yang bisa menjawab? Kalian bisa bantu? Siapa tuh? Ayo, raise your. Oke, panas siapa? Oke, Ami Fiana. Oke, ya. Ayo, Ami. Ya. Oke, good. Oke. Oke, good. Nice answer. Ya, betul banget. Ya, jadi pada saat pertanyaan, ya, were-nya di depan atau was-nya di depan, ya, di awal kalimat. Jadi, were the children cleaning the floor yesterday afternoon? Oke, sampai sini paham? Is it clear enough? Ya, Zikri ya. Malik Firmansyah keluar. Oke, sayang. Jadi apa namanya? Ini untuk yang pertama ya, untuk fungsi yang pertama. Nanti ada dua lagi, ya. Oke, sampai sini paham tidak nih? Paham ya? Insya Allah paham? Halo? Oke, good. Jadi Saharil, Ciwita, Mifiana. Oke. Jadi kalau satu orang pakainya was, jangan lupa verbnya tambah ing. Kalau lebih dari satu orang pakai were, verbnya tambahkan ing. Oke. Next ya. Oke, yang kedua. Jadi past continuous tense itu apa sih fungsi yang kedua? Oke, to state an action was happening continuously in the past when another action interrupted it. Ya, jadi untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di waktu lampau, ketika kejadian lain menginterupsinya. Ya, apa sih maksudnya menginterupsinya? Kalian observe the example. Lihat contohnya di situ ya. Perhatikan contohnya. Di situ ada gambar anak gadis sedang tidur. Ada seorang bapak sedang menelpon. Jadi bagaimana nih maksudnya nih? Jadi di sini ada dua kalimat nih sayang ya. Dihubungkan dengan kata-kata when di situ. Ada green color di situ, ada warna hijau ya, ada kata-kata when. Oke, kita buat dulu. Safia sedang tidur. Ya, di situ saya bilang namanya saya kasih nama Safia. Safia sedang tidur. Karena sedang pakainya was ing, jangan lupa. Safia was sleeping. Jadi Safia sedang tidur, mungkin tidurnya dari jam 7 sampai jam 9 gitu loh ya. Nah, jam 8 ayahnya telepon. When her father called her at 8 p.m. Oke, sampai sini paham? Coba lihat diperhatikan. Jadi Safia sedang tidur, dia lagi enak tidur. Ayahnya telepon dia jam 8. Nah, itu yang menginterupsinya siapa? Ayahnya. Jadi ada jeda gitu ya. Jadi Safia lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada yang menelpon, yaitu ayahnya. Itu namanya interupsi. Jadi dua kejadian ya. Ada satu kejadian yang sedang berlangsung di waktu yang lampau, kemudian diselingi dengan kejadian lain gitu. Ya. Jadi Safia sedang tidur ketika ayahnya menelponnya jam 8. Kalian lihat di situ yang satu menggunakan was sleeping. PC kalau anak-anak bilang itu kalau anak-anak kelas 9 itu biasanya menyingkatnya PC gitu ya. PC itu past continuous. Kenapa? Soalnya biasanya ada soal seperti ini tapi diacak gitu. Ya, yang jumble word itu sering keluar seperti ini. Jadi kalian harus ingat, berarti kalau ada soal seperti ini, ingat rumusnya. PC plus apa gitu. PC when plus, nah setelah when itu selalu diikuti simple past tense. Simple past itu artinya apa? Kata kerja bentuk kedua. Ya. Oke, sampai sini paham tidak nih? Coba dicerna yang saya sampaikan, ya. Jadi kalau menggunakan when, ya, ada conjunction di situ, kata penghubung when, kalimat setelahnya harus simple past tense. Ya. Simple past itu artinya apa? Menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yang lihat kalian bisa lihat call. Call itu kan dia menelpon. Ada apa di situ? Ada ed. Ya. Ed itu bentuk kedua. Asalnya kan call. Call menjadi called gitu ya. Kayak play, awalnya play bermain menjadi played. Pakai ed. Ya, yang regular gampang banget pakai ed semua. Study learn gitu ya. Play played, called gitu ya.
Kalau yang irregular kalian harus hafal. Kayak go menjadi when, gitu. Ya, jadi fungsi yang kedua, ya, past continuous tense itu adalah untuk menyatakan satu kejadian yang terjadi di waktu yang lampau sedang berlangsung, ada yang menginterupsinya. Nah, itu harus menggunakan simple past tense. Ya, oke, kalian lihat aja dulu deh. Kalian di observe dulu kalimatnya. Safia was sleeping. Was sleeping past continuous. When, ketika her father called. Nah, called itu simple past tense. Ya. Jadi Safia sedang tidur ketika ayahnya menelponnya jam 8. Jadi Safianya long action yang panjang, kejadian yang panjang ya. Dari jam 7 sampai jam 9 mungkin dia tidur, tiba-tiba ayahnya nelpon jam 8. Nah, itu kalian menggunakan simple past tense untuk yang when, setelah when-nya. Ya, jadi rumusnya gini, kamu harus ingat PC plus when plus SP gitu. Itu rumusnya tuh. Anak saya dulu begitu waktu SMP dia hafalnya gitu. PC plus when plus SP. Past continuous plus when tambah simple past tense gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, ada 2 gambar lagi di situ. Coba kalian bisa lihat. Ya, itu saya tulis tuh jelas banget tuh di situ tuh. Ya. Ada yang sedang nonton TV, ada anak laki-laki yang sedang mengetuk pintu. Nah, kita buat we were watching TV. Kita sedang nonton TV kemarin gitu ya. Kita lagi enak-enak nonton TV. Nonton TV kan lama tuh. Jarak waktunya gitu ya. Kita sedang nonton TV, gitu ya. Ada yang menginterupsinya. Siapa gitu ya? Ada Riko ngetok pintu gitu. Oke, when Riko knocked at the door. Knock pakai ed. Pakai ed berarti itu kata kerja bentuk kedua. Paling gampang untuk yang kata kerja beraturan, paling gampang banget diingatnya karena dia menggunakan ed, tambahan ed. Ya sayang ya. Itu yang dikasih warna merah ya. Knock itu ya, pakai ed. Nah, itu simple past tense. Jadi setelah when ada simple past tense. Ya. Jadi we were watching TV, kita sedang menonton TV ketika Riko mengetuk pintu. Saya lihat saya tulis di situ ada were watching PC past continuous tense. Kalian bisa lihat bisa singkat dengan PC. Kemudian when tambah when, kemudian Riko knock at the door. Simple past tense. Subject plus verb 2. Kalian bisa screenshot itu sayang. Ya. Oke, sampai sini paham tidak? Oke, sampai sini paham tidak? Bingung? Paham? Saya kasih contoh nih. Saya kasih latihan nih. Coba kamu terjemahkan itu deh. Gampang banget. Coba ayo, siapa yang bisa? Nafisa sedang belajar. Kamu cari dulu belajar bahasa Inggrisnya apa? Oke, belajar in English apa? Bahasa Inggrisnya belajar apa bahasa Inggrisnya? Oke, study ya, study dulu. Oke, study dulu. Sekarang karena sedang, maka tambahkan apa? Tambahkan study, tambahkan ing. Oke, Nafisa sendiri atau banyak orangnya? Sendiri. Berarti Nafisa. Oke, to be-nya apa berarti? Ya, oke, was. Betul. Kita target betul. Oke. Nafisa was. Oke, Nafisa was. Was apa dulu? Nafisa was. Yang keras. Betul. Nafisa was. Pakai apa? Tambahin apa? Tambahkan apa, sayang? Tambahkan ing. Oke, Nafisa was studying. Ketika tadi apa ketika? When. Oke, when saya datang. What is saya? Apa saya bahasa Inggrisnya? Saya I. Datang bahasa Inggrisnya apa? 4 huruf. Datang. Come, nggak pakai ing. Oke, come ya. Oke, come. Bahasa Inggris bisa ngetik nggak? Bisa ngetik ya? Itu bisa ngetik nggak di situ? Coba deh, kamu paling sih ketiknya deh. Atau saya ngetik? Oke, bisa.
Oke, sebentar ya, saya tulis dulu ya Nafisa ya. Nah, oke, ya. Nafisa, udah selesai ya. Nafisa was, studying. Ya, Nafisa was studying. Oke, setelah itu apa? Ketika? When. Saya? Apa saya? I. Oke, datang. Harusnya kan come ya. Harusnya kan come ya. Harusnya kan? Oke, harusnya kan come. Tapi nggak boleh. Karena when harus bentuk lampau, bentuk kedua. Maka kita ganti menjadi apa? Came. Ya, Nafisa was studying when I came. Nafisa sedang belajar ketika saya datang. Pokoknya ngerti gini, harus gini. PC, past continuous, when, SP gitu. Simple past tense itu harusnya kalian hafal itu. Soalnya sering banget soal yang jumble word yang kayak begini keluarnya. Oke, sampai sini paham? Is it clear enough? Oke, tugasnya sudah selesai. Oke, I think apa sayang? Hah? Sebentar banget. Nggak apa-apa, nanti kan ketemu lagi kita. Ya, tadi ada Juwita, Sahril dan siapa tadi? Juwita doang sama Sahril ya, berdua ya tadi ya? Yang bisa jawab ya? Hah? Oh, Ami Viana. Oke, Ami Viana. Oke. Ya, nanti saya bilang nomor teleponnya. Oke, I think that's enough for today. Tugasnya nanti saya share aja di apa? Oke, tugasnya untuk kalian catat aja sampai yang ini, ya. Catat aja di buku kalian. Kemudian foto nanti kirim ke WA saja langsung, ya. Kirim ke WA saya. Oke, thank you for joining the class today. Senang banget saya bisa bertemu dengan kalian hari ini. Nice to meet you. And see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Oke. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.